Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para YouTuber kita yang ada di sana. Hari ini kita mencoba bercerita perihal pengalaman kameramen kita nih ya, kameramen Lumbung Padi Al Arab Channel. Kita selama beberapa tahun ini kan di dunia ini ya, itu kan ada peristiwa alam kalau saya sebutkan ya, yang sangat mengerikan, yaitu pandemi ya. COVID-19. Ya, kurang lebih sekitar dimulai 2-3 tahun yang lalu ya. Betul. Dan situ mengerikan dampaknya, termasuk salah satunya Bang Riston ya. Betul. Kalau tidak salah pada saat itu Bang Riston berprofesi sebagai karyawan di industri alat tulis perusahaan dari luar negeri ya. Betul. Dari luar negeri. Sangat bagus sekali kalau dilihat dari kesejahteraannya saat itu. Alhamdulillah. Dibandingkan sama yang ya industri-industri yang ada di sekitar kita ini, alhamdulillah lebih bagus. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 itu berdampak yang tidak, kalau boleh saya katakan, yang tidak menguntungkan ya, ya betul. Nah dari situ saya perhatikan memang Bapak kan harus survive itu Pak ya. Betul. Untuk menghadapi kehidupan yang akan ke depan ya. Iya. Apalagi anak-anaknya sudah mau mulai beranjak sekolah. Itu saya perhatikan sangat steady gitu. Struggle. Kalau bilang strongman gitu ya. Itu apa Pak? Ini Pak, boleh kita ceritakan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana, sehingga ini sebagai motivasi kita ambil hikmahnya Pak. Ya. Siapa tahu nanti di sana bisa mengambil contoh gitu Pak. Siapa? Ya. Dampak dari COVID-19 itu emang kerasa ya seluruh dunia. Iya betul. Mungkin saya salah satu dari itu gitu. Qadar Allahnya memang ya bahasa singkatnya berhenti bekerja. Otomatis dengan berhenti bekerja, kalau logika kita tidak punya penghasilan. Iya. Ya kan begitu. Jadi intinya gimana menjalin hidup ke depannya. Ya. Satu poin yang saya selalu ingat, Pak Budi. Kan kita sering ikut kajian nih. Iya. Kan kalau kajian tuh pernah salah satu ustadz bercerita tentang rezeki. Maksudnya intinya gini, kalian jangan takut akan rezeki, karena setiap manusia itu udah ditakdirkan rezekinya masing-masing, dan malah spesifiknya jumlahnya juga sudah ditentukan. Artinya semangatnya masih kan ini, gitu Pak, ya. Kita ngedenger itu kan, wah gak takut kita. Iya. Oh iya, maksudnya, nah saya nyari lagi gitu masalahnya. Ya saya manusiawi, kekhawatiran saya ada. Setelah saya keluar dari perusahaan, mungkin saya emang dibekali, ada bekal lah untuk beberapa ke depan gitu. Sambil kita punya planning memang untuk mencari kerjaan lain. Jadi saya setelah dengar kalimat Pak Ustadz itu, saya agak tenang. Apakah memang begitu? Karena rezeki sudah ditentukan. Jadi saya nggak ada khawatir. Apa nasihatnya Pak? Nah, ntar dulu Pak, saya cerita dikit lagi. Oh iya. Tapi setelah berjalannya waktu, ya kan, cadangan keuangan saya udah menipis. Nah mulai diambilin terus ya. Iya betul. Termasuk mulai kan, mulai kalut. Ya. Dan memang benar. Sepertinya kebutuhan kita banyak, ya seperti kata Bapak tadi, anak harus sekolah. Sementara tabungan menipis, sampai ke momen memang habis sama sekali. Nah sementara saya belum dapat kerjaan yang baru, belum dapat sumber penghasilan baru. Sebelumnya kita coba pernah usaha, tapi qadar Allahnya memang belum berhasil. Jadi singkat cerita ya gitulah.
tabungan kita menipis, habis, Ya. kerjaan belum ada. Mm-mm. Pusing, manusiawi. Saat Manusiawi itu ya. saya kalut. Ya, betul. Artinya Nah. besar pasak daripada tiang. Iya, betul. Jadi saya ingat lagi. Ingat lagi yang namanya kita tahu lah, manusia itu kalau udah susah baru ingat ke Allah. Itu pernah saya alami sendiri. Baru mendekat diri ke Allah. Setelah mendekat diri ke Allah, saya ingat lagi tentang ada doa yang di apa? Disampaikan sama Pak Di Ustadz. salah satu ustadz Kajian ya. ya mengatakan bacalah doa ini kalau kalian dalam kesulitan. Sebenarnya doa ini ada hubungannya dengan utang sebenarnya. Tapi saya ngambil momennya lebih ke rezekinya. Nah, saya sampai nyatet tuh, Pak. Oh gitu. Ini saya baca nih. Ya. Ada salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat Ansar, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud hadis 1555. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Mamah. Beliau kemudian menyapanya, "Hai Abu Mamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid luar waktu sholat?" Abu Mamah menjawab, kebingungan, saya lagi kebingungan dan utang-utangku membuatku begini ya Rasul. Jadi dia itu mungkin lagi kebingungan ekonomi, utang ya. Beliau kembali bertanya, nih Rasulullah kembali bertanya, maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu bacanya Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang. Nah, di sini konteksnya utang ya, tapi saya sebenarnya ngambil rezeki. Ya. Umamah menjawab, tentu ya Rasul. Beliau melanjutkan, jika memasuki waktu pagi dan sore hari maka bacalah. Rasulullah ngasih satu doa yang bunyinya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal khasal wa a'udzubika minal zubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa kharil rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari litan utang dan tekanan orang-orang. Nah, ini Pak. Jadi saya ini kan memang tentang utang ya. Tapi di situ tuh kita meminta. Saya berprinsip ini sama aja seperti kita meminta rezeki. Betul. Nah, alhamdulillah saya mengamalkan salah satu doa ini. Mengamalkan terus saya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang saya rasa setelah saya melakukan ini, ya ikhtiar tetap saya lakukan, Pak. Itu wajib. Ikhtiarnya ada ya. Iya. Tapi rezeki kan kembali saya ingat Allah yang punya. Allah yang memberikan. Iya. Terserah Allah gimana cara memberinya gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya saya ngerasa, Pak. Memang berbeda. Jadi seperti ada memang Allah memberikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Ya, prosesnya sih alami, Pak. Datangnya dari mana saja. Ya. Salah satu contoh begini. Waktu itu kita kan berjualan pakaian. Jualan itu kita itu cuma hari Minggu. Pasar ini pasar kaget, ada pasar di daerah kita ya. Pasar kaget. Hanya berjualan hari Minggu. Ya kan untuk minggu kedepan kan lumayan, satu minggu lagi. Ada satu momen malam hari, ya saya cerita aja nih. Menurut saya ini bagian dari rezeki yang Allah berikan. Ada satu momen kita buat masak aja udah kehabisan beras, Pak. Udah kehabisan beras. Bingungan kita dengan istri, gimana kita diskusi. Ya udah, kita lillahi ta'ala aja. Kita menolak ke Allah aja. Apa yang kita lakukan malam ini begini gini. Waktu udah malam, kemana lagi? Ya udah kita pasrahkan, minta aja ke Allah. Ya kita sholat. Ya sholat sih gak baru masing-masing. Ya mungkin istri saya bermunajat dengan doanya.
saya berdoa dengan doa yang diajarkan ini. Emang ini selalu saya lakukan, tapi malam itu memang lebih. Iya, iya. Kenapa ya lebih memang benar-benar saya serahkan Iya, diri kepada Allah. Iya, iya. Kadar Allah Pak, alhamdulillah. Ada suara ketukan di pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Ada tetangga. Kebetulan lagi butuh pakaian. Kita mungkin beliau tahu kita Padahal jualannya jualan pakaian nih, Iya. Pak ya. Iya, iya. Tuh pakaian, oh silakan. Ya lihat-lihat lah. Singkat cerita ya, dibelilah beberapa potong pakaian. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Saya menganggap itu bagian dari doa saya ke Allah. Allah memberikan saya rezeki. Ya. Ya betul, caranya begitu. Ya. Ya itu kan rahasia Allah ya. Ya. Yang seharusnya logika kita malam-malam, Ya. apa sih mau beli baju kan begitu. Ya itu mungkin saya merasa ini saya yakin itu pertolongan dari Allah. Allah berbuat ya. Iya. Ya, sejak saat itu Pak, ya saya yakin akan rezeki itu. Rezeki itu memang Allah yang memberikan. Ya kita meminta kepada yang punya rezeki. Yang punya rezeki. Yang memberikan rezeki gitu. Nah, caranya Allah memberikan rezeki itu urusan Allah. Ya. Yang penting kita selalu minta. Selalu minta. Di samping memang kita ikhtiar. Ikhtiar itu memang utama, Pak. Iya, iya, iya. Cuman kan nama ikhtiar kayak sekarang ini saya ikhtiar terus. Ya. Lamar sana belum ada kerjaan. Lamar sana belum ada kerjaan. Penghasilan secara tetap kita nggak punya. Tapi sudah berjalan berapa tahun, Pak? Ya, Mungkin. COVID Ya, lah. saya bisa main itu. Tahun ketiga ini, Pak. Iya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih. Iya, ya mungkin iya. Masih Bapak gemuk, bisa lihat saya, masih iya. seger. Masih sehat. Dari mana? Walau-walau. Iya, Kan iya. begitu. Iya, betul. Ada aja. Walaupun dari saudara datangnya, dari teman, dari Iya, betul. tetangga, Dari mana ya, saja, bentuknya Pak, ya. berbeda-beda. Iya, Tapi betul. itu rezeki buat saya. Makanya saya yakin akan doa ini. Yakin ya. Tapi ya itu benar, kita serahkan diri ke Allah. Jangan kita minta juga ya Allah itu harapannya tiba-tiba datang dari langit, enggak juga. Ikhtiar kita tetap saya lakukan, ikhtiar lakukan. Begitu Pak. Alhamdulillah, memang. Alhamdulillah, Pak ya. Dan sejak itu saya yakin Bisa bertahan. memang rezeki itu dari Ya. Allah. Tapi sekarang pelan-pelan udah boleh bangkit lagi, Pak ya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan mulai lah. Iya. Normal lagi. Mudah-mudahan ya lebih Mudah-mudahan gitu, Pak ya. lebih baik dari sebelumnya. Ya, amin. Karena Alhamdulillah. Allah itu Ya. pasti memberikan yang Ya. terbaik lah. Ya, buat artinya, hambanya ya, apapun artinya kan yang terjadi. cerita pengalaman Bapak ini kan bisa tersampaikan melalui channel Al Arab ini, Mudah-mudahan sehingga saudara-saudara diambil kita, hikmahnya ya. sebagai motivasi, Pak ya. yang Kan- intinya jangan takut akan Ya, rezeki Allah. artinya kan banyak apa namanya keluarga-keluarga yang mengalami seperti keadaannya Bapak kan, ribuan jumlahnya. Iya, betul. Ribuan yang akibat imbas daripada COVID-19 ya. Artinya di situ kan kalau saya simak tadi bahwa Bapak di situ satu itu tidak putus asa, Ya. semangat. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Semangat untuk menatap kehidupan apapun yang terjadi di keadaannya Bapak. Menatap ke depan, anak istri jauh lebih utama. Di samping semangatnya Bapak tadi, Bapak punya keyakinan. Yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang mengatur semuanya, termasuk rezeki. Hingga Bapak berdoa. Ya, selalu itu tadi Pak ya. berdoa. Ya. Yang di awal saya bilang tadi, rezeki manusia itu dilahirkan ada dua takdir yang tidak bisa dirubah. Iya Pak ya. Ya. Salah satunya kalau bahasa daerah saya ini, bahasa daerah saya dari Aceh, orang Gayo. Orang Gayo. Itu orang Gayo itu semua langkah rezeki petemun maut. Nah, Berarti jalan hidup, rezeki, kematian, ya. langkah rezeki, sama jodoh. Ya. Itu yang tidak Ya. bisa kita rubah. Ya. Udah tertulis di Lauh Mahfud, Betul, gitu kan? ya. Jadi kita kenapa harus khawatir lagi? Ya, Gitu? artinya Kita ya. selama hidup misalnya saya, kamu Riston, katakanlah misalnya, selama hidup rezeki kamu cuma 3 miliar. Ya, Saya memahaminya begitu. betul. Ya, sebelum kamu ambil 3 miliar itu kamu tak akan mati-mati. Nah, jadi rezeki kita 3 miliar itu aja. Yang paling ini kata ulama cara mengambilnya. Cara mengambilnya. Mau berkah apa Ya, tidak. betul. Nah, begitu, Pak. Ya itulah artinya kan. Saya percaya itu. Ya, nah percaya artinya kan Yakin. itulah salah satu bentuk iman kita. Iya, iman saya. Iman Iya, itu kita yang kepada pokok saya. Allah. Iya, betul. Jadi Pak. Allah tidak perlu dicari-cari. Nah, Ya kan? Tidak perlu dicari-cari. Inilah fakta bukti bahwa Allah itu ada ada. untuk hambanya. Iya, tuh hambanya yang Tinggal tadi prasangka hambanya ya, aja. Iya. betul. Tinggal semangat,
tinggal berdoa Ya. dan berikhtiar. Ya, nah ini Pak, Ya. kalimat yang saya ucapkan tadi. Allah itu pernah mengatakan, saya tergantung prasangka hambaku. Nah, ini Ya, penting nih ya, Pak. ya, ya. Dalam hal ini penting. Ya. Allah apa tadi? Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka Allah itu maha kaya yang memberi kita rezeki, Ya. ya Allah akan beri karena berdasarkan prasangka kita. Ya. Makanya kita berprasangka Yakin baik aja udah. Allah akan memberi, pokoknya Ya. saya gerak aja, Ya. saya ikhtiar aja. Ya. Dari mana kek itu kan urusan saya. Ya. Allah. Ya. Artinya kan Ya. keadaan situasi untuk mendapatkan apa keberuntungan ya Pak ya. Iya. Itu Betul. sebenarnya bisa didapat oleh setiap orang Pak ya. Iya. Betul, betul. Setiap orang Setiap bisa orang. bisa Iya. bisa mendesain untuk mendapatkan Ya, keberuntungan. itu prasangka tadi. Ya. Dengan cara yang Bapak alamin tadi Pak ya, Betul. semangat, Semangat. ya toh, berdoa Berdoa. dan berbuat atau berkarya Prasangka, atau berikhtiar dan berprasangka baik kepada Allah. Iya. kepada Allah dan kepada sesama. Sama, ya. Itu Sesama. itu ininya ya, Ya, artinya terusannya gitu. Pasti kita akan berada kepada wilayah yang menciptakan Nah. keberuntungan buat Iya. kita semua. Boleh saya tambahkan, Pak? Ada Boleh, satu siap. lagi. Heeh. Kita dulu ini saya 3 temen nih, saya ingat banget. Emang kita teman-teman ini emang di tempat masih kerja saya nih Pak, Iya, masih iya. kerja. Heeh. Emang gimana ya? Temen ini ya susah bareng bersama. Jadi ada kita berpikir begini. Lucu nih, lucu, tapi memang di pembelajaran. Tapi sampai beberapa tahun kemudian kita sadar, ingat kita omongan Iya. kita yang dulu. Jadi secara matematis penghasilan kita di tempat kerja itu tidak mencukupi hidup kita selama sebulan. Karena kita kan digaji per bulan. Hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya Pak. Hmm. Selalu minus. Ya. Itu yang sudah benar-benar yang udah memang pos-posnya sudah ada, Ya. itu minus. Hmm. Kita dari dulu gimana stres kita, sementara penghasil tambahan nggak ada, Hmm. selalu minus. Ya. Pernah kita bahas minus terus gimana kita ini ya, gimana cara biar nggak minus. Dengan berjalannya waktu kita lupa, Hmm. itu tidak berubah, kondisi itu tidak berubah, Ya. selalu minus. Mungkin ada 2 tahun Pak, Hmm. kita ingat lagi kalimat itu, Oh, ya? kita berbicara lagi, ngobrol lagi. Bro, ingat nggak kita dulu? Oh. Kita bercerita dari 2 tahun yang lalu tentang penghasilan kita dengan pengeluaran. Hmm. Kan minus terus tuh. Hmm. Sampai sekarang minus terus. Hmm. Tapi kita kok bisa hidup? Ya, ya, ya. Bisa berjalan semua Ya. gitu. Tanpa sadar kan? Ah. Kita bisa lewatin semua. Dari mana? Lah, iya ya. Dari mana ya? Ya. Ya itulah rezeki Allah sih. Ya, karena Rezeki punya Allah tuh nggak boleh matematis. punya keyakinan Nah, dan punya kita ingat tuh. ikhtiar tadi ya. Jadi sampai kita sadar itu sebenarnya masih minus, Pak. Ya. Tapi kita masih bisa jalan. Masih. Melewati itu udah 2 tahun coba. Ya. Makanya kita akhirnya kita ngambil kesimpulan, udah kita jalanin aja Ya. hidup ini. Betul. Rezeki kita serahkan ke Allah. Ya. Yang penting kita ikhtiar udah ada. Betul. Bagian dari kewajiban kita Ya. ikhtiar. Ya. Ya udah serahkan aja ke Ya. Allah. Makanya dulu kan ada lelucon ini Pak. Iya. Ada tenaga surveyor yang dari luar negeri mensurvei orang-orang Indonesia. Orang Indonesia disurvei, orang yang pada bekerja ini Pak. Penghasilannya cuma 3 juta sebulan. Iya. Biayanya pengeluaran segini-gini jadi 4 juta. Nah, Ditambah sama, lagi, iya. ditambah lagi dia ngambil cicilan mobil. Betul. Kok bisa gitu. Nah, itu dia. Makanya itu orang asing yang melakukan Bingung survei, dia pusing secara Matematik apa namanya dalil nggak bisa. Nggak nemu, iya. Akhirnya dia pulang ke negerinya. pusing. Ya mungkin dia salah kami Ya, itu, alami. ya. Cuman kami dulu memang alhamdulillah kita udah sering intinya memang kembali ke Allah, Pak. Ya, artinya kita Sering semangat, bersama, berdoa, ya. berikhtiar Iya, dan iya. yakin Allah punya Nah, peranan kalau kita mengharapkan itu. kan karena di agama kita ini, di Islam itu, kalau berbicara masalah rezeki, ingat saya dulu Pak, sumber rezeki itu yang paling utama itu berbakti kepada orang tua.
ada beberapa, maaf Pak ya saya lupa ya, ada 7 apa 8 gitu. Ada yang berbakti kepada orang tua, berdoa kepada Allah, bersedekah, silaturahmi. Ikhtiar nih nomor 5 Pak. Gitu Kerja ya. ini nomor 5. Nomor 5. Coba, kan nggak masuk ini ya kalau secara ini. Ikhtiar nomor 5, soalnya ikhtiar nomor pertama dong. Tapi enggak, kalau nggak salah ikhtiar ini nggak nomor pertama lah. Nomor berapa dia, berarti itu sumber rezeki dalam Islam. Tapi kalau kita pikir-pikir juga benar juga sih Pak. Kalau rezeki tolak ukurnya ikhtiar, ya mungkin maaf nih, saudara-saudara kita yang pekerja keras, yang mungkin kuliah Pak. Kali tanah, tukang gali tanah. Seharusnya dia lebih kaya dong daripada orang yang kerjanya yang duduk di kantor. Kalau hanya patokannya ikhtiar, kerja keras, kan seharusnya mereka dong keringat tuh tiap hari. Betul. Ini kantor mah duduk doang, seharusnya. Tapi kan enggak faktanya. Berarti memang rezeki itu bukan berdasarkan kerja keras kita, bukan ikhtiar kita. Memang pemberian dari Allah. Itu memang bagian dari kalau tadi ikhtiar ya Pak ya. Kalau mengingat urutan yang Bapak sebutkan tadi itu kan ikhtiar nomor 5, yang pertama. Ya pokoknya dia nggak nomor pertama lah. Yang pertama kan dia tentang orang tua. Berbicara tentang kemasyarakatan itu kan. Termasuk hormat kepada orang tua, menjalin silaturahmi. Itu. Artinya kan memang hidup itu nggak bisa sendiri Pak. Jadi harus gotong royong, silaturahmi sama tetangga. Kita nggak boleh bermusuhan, nggak boleh kita saling membuang muka. Ya itu. Jadi harus membangun komunikasi. Kalau saya ringannya gini aja Pak. Ringannya cara berpikirnya silaturahmi menambah rezeki. Ringannya saya begini aja mikirnya. Saya misalnya silaturahmi nih, ya sering saya silaturahmi tempat Bapak. Mana kan Pak? Bapak, Ustaz kebenaran nih, ada sop, makan sop. Nah, rezeki Pak. Saya mikirnya begitu, benar, rezeki kan? Makan sop saya. Yang udah lama nggak makan sop nih Pak, ini alhamdulillah rezeki. Saya ngambilnya ringan, bener. Sederhana aja Pak ya. Itu aja sederhana aja, bener itu. Ya, terima kasih Pak atas obrolannya Bapak. Sama-sama. Pengalaman hidup untuk menularkan motivasi Pak ya, kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share-nya.